Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali lagi teman-teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Linksatsu episode 657. Yes, akhirnya teman-teman kita bisa membahas untuk topik yang satu ini ya teman ya. Karena topik ini sepertinya akan sering terjadi di pergantian musim dari Kamen Rider yang akan tayang ke depannya ya teman ya. Karena setiap ada Kamen Rider terbaru, setiap ada season baru, dan setiap ada tayangan tokusatsu terbaru, kita pasti selalu menanyakan, ya, apakah ada waifu ya di setiap Kamen Rider itu ya. Jadi pastinya setiap rider yang ibaratnya itu dari bulan Agustus ya biasanya udah ditis siapa aja cast-castnya, padahal ini kan juga kita melihat konsepnya juga gitu, dari Kamen Rider ini. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri ya teman ya, kalau misalkan heroin itu juga bisa menjadi salah satu core untuk cerita dari Kamen Rider yang ada ya teman ya. Jadi kita akan coba bahas teman, apakah heroin dari Kamen Rider sejauh ini ya teman, kita bahas dari era dewa aja ya teman ya. Apakah heroin dari Kamen Rider era dewa ini tuh harus jadi Kamen Rider atau cocoknya jadi support karakter aja gitu ya. Jadi pastinya ini kita akan bahas dari Izu ya sampai ke Nemu ini ya teman ya, yang paling baru ya teman ya. Jadi ini juga pastinya kita akan coba diskusi aja ya teman ya. Jadi buat kalian yang selalu menginginkan ada female rider ya, kita akan coba bahas langsung ya teman di video kali ini. Oke, semoga kalian suka teman. Mari kita mulai. Oke, sebagai permulaan kita coba mulai dulu dari ini main heroine aja ya teman. Gak semua cewek dari era Rewa itu kita masukin ya teman. Ini betul-betul adalah main heroine-nya aja ya teman. Oke, jadi pastinya kita mulai dulu teman dari robot imut satu ini ya teman, asisten dari Aruto Sacho ya, yaitu adalah Izu ya teman ya. Jadi Izu adalah salah satu heroine yang bisa dibilang juga pas pembukaan era Rewa pun ya itu betul-betul menarik banget, karena kita juga diberikan ya kesempatannya untuk si Yuya Takahashi itu ya menjadi penulis untuk seri keduanya ya kan di Zero One ini, memberikan waifu seperti ini lagi ya, waifu non human ya teman ya. Poppy kan itu juga dari virus Baxter gitu ya, jadi itu juga kan ada wujudnya gitu ya, atau kayak modelnya gitu ya. Kalau untuk Izu ini ya betul-betul robot ya, robot ciptaan dari si Hidden Intelligence itu ya teman ya. Jadi apakah dia itu lebih cocok untuk support cara ya teman, atau support karakter, atau malah cocoknya dari Kamen Rider aja? Kalau secara jujur ya teman ya, ini bukan karena kita ngelihat cara dia datang itu kayak ngesot-ngesot ya kan ya, atau kayak selalu bertindak kayak berlari cepat atau bagaimanapun gitulah ya teman ya. Dan juga dari pilihan dia yang menjadi Kamen Rider Zero Two di kesempatan di movie-nya dan juga di beberapa project lainnya ya kan ya, itu bisa dibilang adalah salah satu ya choice ya teman, atau pilihan ya. Karena kalau misalkan dilihat dari seriesnya, dia itu full ya, tidak ada keterlibatan atau tidak ada yang dia itu mau jadi Kamen Rider. Dia itu memang lebih cocoknya itu ya untuk bagian simulasi ya, karena Zero Two itu sendiri ya teman sebenarnya ya mau dimasukin ke seriesnya ya, maksudnya munculnya tuh agak awal lah gitu ya. Kalau salah tuh konsepnya tuh dia bakalan muncul tuh bakalan dari form barunya Zero One di movie-nya gitu ya. Padahal itu mah ada si Hellrising Hopper ya teman ya untuk form barunya ya. Jadi ya terwujudnya ya ke Izu Zero Two itu ya teman ya. Jadi itu adalah salah satu pilihan ya teman, karena di zaman Covid sendiri ya itu memang episode dari Zero One itu termasuk sedikit ya teman, sekitar 45 episode ya. Jadi bukan karena kayak ya memang dia tuh kayak sosok yang berbakti nih gitu, atau sosok yang dia tuh betul-betul menjaga Aruto Sacho-nya dari manapun gitu ya, dari segala macam halangan atau rintangan gitu ya. Dan juga memang kalau misalkan dia jadi rider tuh nggak apa-apa lah gitu ya, karena kan dia juga udah dikasih kesempatan nih oleh Yuya Takahashi gitu ya, siapapun bisa jadi Kamen Rider. Gak juga ya temen ya, karena sepanjang seriesnya dia itu betul-betul support banget asli ya, development kekuatannya, development untuk Aruto ya teman ya. Jadi yang kita masukkan situ ya kriterianya dari si support cara ini tuh ya keterlibatan dengan MC ya, dan juga pendamping dari sejak awal ya teman ya. Sejak awal ya Izu ini ya kan sudah menemani si Aruto Sacho ini ya teman ya. Jadi kita juga bisa lihat untuk si
Izu ini tuh memang sudah melihat ya teman-teman ya, untuk potensi dari Aruto Sacho ini kan dia diangkat menjadi CEO gitu ya, dari komedian ya menjadi si CEO yang sangat luar biasa ini ya teman-teman, karena kan keturunan dari Hiden gitu ya. Jadi inilah yang kita harapkan ya teman-teman ya, beda lah ya sama si side-nya gitu ya, atau dark side atau evil side-nya ini kan si Azu ini ya teman-teman ya. Dimana kalau Azu ini juga sama kok ya, dia betul-betul nggak jadi rider juga ya. Dia kalau jadi rider pun ya kan dipengaruhi oleh kekuatan jahat ya teman-teman, jadi itu bukan keinginan dia juga, atau memang ya ada suatu program juga gitu ya. Jadi ya di sini ya kita bisa anggap ya dia tuh cocoknya dari support cara aja ya teman-teman ya. Ya mungkin banyak juga yang harapnya tuh wah ini maksudnya film rider itu bakalan gak ada dong misalnya kayak digabu aja gitu ya, itu kan gak ada kan film ridernya ya. Jadi ya udah ya, kalau itu tuh cocoknya dari support cara aja, tapi ya dia tuh memang adalah akannya dia tuh bantu untuk ngehadang musuh lah atau apapun itu ya kayaknya, tapi ya tetap ya support cara tuh memang dimiliki sekali gitu ya oleh si Izu ini, karena bagaimanapun juga kan kekuatannya memang sudah di developmentnya dari si Hidennya juga kan ya. Jadi Izu pun siap membantu dan juga mengantarkan kekuatan-kekuatan yang ada di seruan itu ya teman, untuk dipakai dan juga digunakan untuk pertempuran. Mantap sekali nih si Izu ya. Berikutnya teman, kita akan bahas untuk Meisudo ya teman ya. Jadi ini juga sama ya teman ya, lebih cocoknya itu menjadi support cara aja ya teman ya, karena kalau tadi kan itu lebih ke sekretaris ya teman untuk Izu dan juga Aruto ya, emang udah cocok aja gitu ya, karena ya bagaimanapun juga itu udah dari ketentuannya dan keharusan gitu ya untuk Izu merekrut si orang itu ya teman, si Aruto. Kalau untuk Meisudo ini case-nya itu dia itu jadi kayak rekan kerja ya teman ya. Kalau yang tadi itu sekretaris ya, dan ini tuh rekan kerja ya teman ya. Jadi si Meisudo kan ini jadi kayak ya untuk distribusi buku-buku gitulah ya teman ya, lupa juga ya teman. Dan juga ini kan si Meisudo ini kan memang sudah pasti gitu ya, tidak perlu jadi rider dan juga tidak dia tuh kalau misalkan mau jadi rider pun juga ada tujuannya kan ya, ada wishnya juga atau punya background bela diri lah gitu ya. Ya dimana juga kalau misalkan memang keinginan dari penulis atau keinginan dari si seriesnya juga ya mau membuat film rider, ya harusnya ada karakter baru ya kayaknya seperti si Reika Shindai ya kan, si Commander Sabella itu udah cocok banget ya teman ya. Kalau si Meisudo ini jadi rider sebenarnya udah kayak dikasih kesempatan gitu ya untuk dia pegang senjatanya aja kayaknya atau pedangnya dari si Ikazuchi ya teman, atau si Kento itu kan cuman untuk jaga-jaga gitu ya, karena kalau mereka dikepung sama si Shindai bersaudara itu ya kayaknya di episode debutnya Final Form Blades itu ya. Jadi itu juga suatu momen aja gitu ya, kalau misalkan si Meisudo ini tuh kalau mau jadi rider ya gimana gitu ya. Yang walaupun juga kalau orang-orang kayaknya nggak setuju juga gitu ya, kalau misalkan Meisudo ini itu kalau jadi rider pun juga jadinya kayak aneh gitu nggak sih ya kayaknya. Anehnya tuh bukan karena apa ya, dia emang udah cocok banget ya kayaknya kalau misalkan mau diajak diskusi dia bisa serius ya teman ya, bisa serius, bisa juga mengesampingkan sisi kocaknya gitu ya. Dia kan memang karakternya kan kayak mau dimiripin kayak Akiko Narumina gitu ya, Akiko 2.0-nya gitu. Jadi ini juga ada seperti clumsy momennya, ada juga yang happy-happynya gitu ya. Jadi dia juga emang supportive banget ya teman ya. Ini lebih ke arah kocaknya aja ya teman, tapi kalau udah mau diajak diskusi empat mata mah wah itu bisa mantap ya teman ya. Apalagi dia banyak andil loh ya teman ya. Kalian bisa cek aja di bagian akhir dari si Saber tuh ya, dia yang bisa mengumpulkan semua informasi dan juga buku-buku yang ada ya gitu ya. Bahkan juga untuk momen si kepergian si Luna itu dia tetap bantu kok ya, dan itu juga salah satu tugas yang paling berarti lah gitu ya bagi si Meisudo, karena juga bisa dibilang ya untuk bisa menyampaikan pesan yang mau dihadirkan gitu ya dari si buku-buku itu ya teman ya. Karena kan itu dunia kan udah mau mau dihapuskan ya teman, atau ditulis ulang gitu. Jadi pastinya kan ini adalah salah satu andil besar gitu ya dari si Meisudo ini. Jadi kita juga lihat kan ya karakternya tuh juga selalu berdampingan dengan Toma dan juga sama si Rintaro gitu ya. Jadi ya memang definisi main heroine-nya kayak seperti ini aja gitu ya. Ya kalau misalkan kayak Akiko Narimi pun ya, sengeselingnya Akiko pun juga dia bisa bantu kok ya. Dia juga bisa untuk
memberikan kekuatannya juga gitu ya, dan juga memberikan apa ya, supportnya juga gitu ya ke Shotaro Hidari sama si Philip. Kalau si Mitsudo ini ya bisa bilang ya lebih mantap lah gitu ya, lebih nggak nge- nggak nggak semenyebalkan si Akiko Narumi, cuman ya tetap support gitu ya. Jadi itu juga ya sangat baik lah ya kan, karena ngelihat si Mitsudo ini juga salah satu heroin yang kocak, lucu, tapi kalau udah serius mantep banget gitu ya. Jadi apalagi visualnya pun juga tetap oke lah ya temennya, sampai sekarang pun juga tetap menarik ya, walaupun juga ada momen romansanya sih ya, romansa sama si Rintaro Shindo ya temennya, tapi ya itu kan cuman untuk momen biar si Shindo Rintaro-nya tuh tidak apa ya, kaku lah gitu ya, karena kan dari kemarin mah itu pas di development pun ya, andil Mitsudo dalam Rintaro pun juga ada loh ya teman ya. Jadi banyak kan ya Mitsudo tuh andil untuk development si Rintaro Shindo ya teman. Jadi ya luar biasa ya teman ya. Ya berikutnya ada gimana ya, kita lihat si heroin satu ini ya, jadi si Sakura Igarashi di sini ya. Jadi inilah yang kita mau bahas ya teman, maksudnya dari sini mungkin udah apa ya, muncul untuk kayak wah ini harus misalnya heroinnya ini dari film rider nih gitu ya, tapi apa emang cocok gitu ya film rider yang karakternya tuh seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita break terus sedikit ya teman, karakter Sakura Igarashi ini kan dia adalah adik perempuannya ya teman, yang si bontot ya temannya, adik paling mudanya dari si Igarashi bersaudara ini. Dia punya background bela diri ya, oke itu satu ya teman ya. Terus dua, dia punya Akuma juga, yang sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan ya kalau misalkan emang dia juga dibuatkan untuk menjadi rider, juga nggak masalah gitu ya, karena itu juga kan emang sudah seharusnya emang didebutkan gitu ya, karena kan itu di arc pertama itu kan sampai debutnya si Jen gitu ya untuk perubahannya gitu ya, sampailah di momen yang dimana juga membuat toko fans itu kayak wadidaw gitu ya, pas ikutin cerita dari Revise ini kok makin lama ya fokusnya ke dia terus gitu ya, bahkan si MC-nya juga kayak tersingkirkan sedikit ya teman, atau mungkin kita juga melihat si penulisnya juga emang mengagungkan sekali ya teman untuk karakter si Sakura Igarashi ini ya teman ya. Ya kita nggak hate kok untuk si aktrisnya ya teman ya, aktrisnya cantik kok ya, dan juga maksudnya untuk visualnya ya memang untuk awal-awal ya adalah kayaknya untuk selera ya, tapi kalau misalkan untuk yang lainnya gitu ya, itu memang dari karakternya awal-awal sih polos ya, sampai pas sudah di episode belasan itu udah kelihatan ya kayaknya untuk dia kayak oh oke nih, biar apa ya, ada andilnya juga gitu ya untuk bisa membantu kakak-kakaknya nih gitu ya, biar aku nggak dicap orang lemah lah ibaratnya ya. Jadi ibaratnya di sini aku nih Muteki ya, alias invisible, sampai kesel loh kita dengar tuh Muteki ya. Ya emang ya, maksudnya kalau untuk catchphrase itu nggak masalah ya, mau Muteki kayak mau Smairu kayak gitu ya, tapi eksekusinya oh my god sangatlah wow ya teman ya. Wownya karena fokusnya itu ke dia ya, sebenarnya kalau fokusnya ke dia itu ke arah yang positif ya itu nggak masalah ya, tapi karakternya dia malah masuk ke organisasi yang salah satu organisasi paling tidak jelas ya teman-teman ya di sepanjang era Rewa, yaitu adalah Weekend. Itu organisasi apaan ya teman-teman ya, maksudnya berjalan setiap minggu kah, atau perkumpulan orang-orang genset kah, atau orang-orang hilang arah kah gitu ya, maksudnya itu darinya kayak tempat penginapan ya ibaratnya ya, jadi ibaratnya tempat eksperimen juga ya kan, tempat pembuatan kekuatan baru juga ada gitu ya. Jadi ibaratnya si Sakura ini tuh kalau misalkan juga tinggal di rumahnya pun juga gak masalah ya temennya, walaupun salah satu episodenya ada gitu ya momen dia juga seperti untuk apa ya, kayak berpisah dari rumahnya dari Iki Daiji gitu ya, karena kan ibaratnya ketiga saudara ini kan, si Iki kan emang mau jaga tempat ini ya pemandiannya gitu ya, si Daiji mau lanjut lagi untuk si tentara dari si Phoenix-nya, Sakura juga ini untuk mengikuti si Weekend, itu sebenarnya nggak masalah ya teman ya, tapi eksekusinya terlalu banyak ya teman, sampai untuk debutnya final formnya itu ya Invisible Gem juga itu wow, betul-betul fokusnya ke dia terus ya teman ya. Bahkan MC kita aja si Iki itu kayak cuman dapat 2 episode, bayangkan 2 episode
ya. Maksudnya sama kayak Genta Igarashi kan, itu sekitar satu episode doang, itu epic ya teman ya. Tapi kalau misalkan final episode-nya juga malah acak-adul begitu mah, oh my god. Luar biasa ya teman ya. Terus juga kalau untuk si Sakura Igarashi ini kan awalnya kan kayak ya lemahnya tuh karena dia tuh emang nggak bisa buat banyak gitu ya, tapi dia tuh nggak mau dicap sebagai orang lemah gitu ya, jadi tetap akan bertindak terus untuk menjaga kakak-kakaknya ya teman ya. Yang jelas ya momen di sini dia cakep ya teman ya, pada saat dia lawan si bestinya itu ya teman ya. Bahkan di seriesnya ini ya kan, official main hero-nya ada dua loh teman ya, yaitu si Sakura Igarashi dan juga Hana Natsuki ya teman ya. Ada dua ya teman, tapi kenapa saya pilih satu aja? Ya karena Hana Natsuki ini itu kalau misalkan mau dibikin si Sakura itu katanya MC-nya lah gitu ya. Ya berarti Hana Natsuki itu kan bestinya alias main heroinnya gitu ya. Jadi oh my god. Luar biasa ya. Jadi kalau ditanya dia cocok nggak nih jadi main heroinnya gitu ya, atau jadi support caranya, atau jadi commander aja gitu ya. Nah kalau ini sebenarnya ada dua ya teman ya. Satu, dia itu sebenarnya bisa banget jadi support karakter kalau ego dari penulisnya tidak terlalu tinggi ya teman, untuk memberikan spotlight dari Sakura itu sebenarnya nggak apa-apa kok ya kan, dapat spotlight, tapi harus benar ya teman ya, jangan sampai dia tuh kelebihan sampai MC-nya itu ketutup ya teman ya. Jadi maksudnya untuk Sakura ini tuh sebenarnya cocok aja ya teman ya jadi support karakter, tapi kalau misalkan udah begini ya jadi Kamen Rider pun juga bisa-bisa aja sih ya, karena mah dia tuh pas di Curse Remix pun juga dia jadinya macam preman betul ibaratnya ya, jadi kayak betul-betul berkuasa sekali gitu untuk apa namanya jalan cerita dari Curse Remix ini ya teman ya, sampai ya betul-betul sebenarnya ke dia terus ya teman ya, sama si Hana Natsuki itu bestie sekali ya teman, mereka berdua ya teman ya, apalagi ke organisasi Weekend itu ya ampun, itu nggak jelas banget ya teman Weekend ya. Tapi pas sudah pindah ke Bluebird mah ini si Hana Natsuki jadi dewasa ya teman ya. Kalau Sakura itu lagi kuliah katanya ya, itu kan nggak muncul kan di Curse Remix yang kedua gitu ya sama Macedo. Jadi pasnya kan inilah ya kan yang kita lihat kan, untuk kalau untuk support cara sebenarnya bisa ya, tapi kalau udah kayak begini ya udah ya jadi Kamen Rider aja gitu ya. Tapi kalau misalkan Hana Natsuki pun juga sebenarnya berpotensi jadi apa ya, kalau dia itu disebut main heroine dia sebenarnya bisa lah kan jadi support karakter juga, tapi ya saya sangat disayangkan gitu ya untuk hubungan mereka berdua ini tuh jadi kayak berasa bestie yang sangat dalam ya teman. Oh my god. Nah, berikutnya teman, di sini adalah salah satu heroin tercantik kayaknya ya untuk di era Reiwa, bahkan untuk seluruh di era Heisei ya teman ya. Jadi di sini kita punya Sumuri ya teman. Loh, kok bukannya Neon Kurama ya main heroinnya ya? Nah, jadi ini adalah salah satu bagian yang cukup menarik ya teman ya. Jadi kenapa sih masukin Sumuri untuk main heroinnya bukan Neon Kurama ya teman ya? Jadi kita harus ingat juga konsep dari Kamen Rider itu sendiri ya teman. Nah, ini juga saya udah masukin ya teman ya. Untuk kriterianya itu adalah kompatibilitas, possible, dan juga temanya ya teman, dan juga karakternya tuh emang cocok nggak gitu ya jadi Kamen Rider. Maksudnya ya kalau untuk jadi rider mah itu kapanpun dan dimanapun juga bisa kan, dia itu mau sekarang kek, mau episode pertama kek, atau episode yang ke kapan-kapan kek itu bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan emang mau harus jadi apa ya kayak salah satu pahlawan gitu ya, itu emang cocok gitu ya kan ya. Ataupun kalau misalkan udah jadi support karakter tiba-tiba jadi Kamen Rider, itu sebenarnya harus bener loh teman eksekusinya ya. Jadi apakah memang cocok nih dari Kamen Rider gitu, atau jadinya malah bertabrakan juga, karena sudah ada beberapa case seperti ini ya teman ya. Jadi ya kalau Sumuri ini kan emang dari awal itu aja ya, itu sudah berdampingan atau menemui si Ukyo Ace ya teman ya, saat di episode pertama, ingat ya kan ya, di pantai itu, dan memang itu adalah momen pertama kali, dan itu sudah menjadi momen si main heroine kita ya teman, si Sumuri ini tuh menemui si Ukyo Ace, dan sebenarnya itu kan dia adalah navigator ya teman ya, yang juga adalah salah satu staff dari DGP itu alias di Grand Prix ya, dan itu adalah salah satu tugasnya juga untuk memantau para player-playernya itu kan ya, untuk menghadapi para misi-misi yang sangat sulit gitu ya untuk dihadapi. Jadi itu juga adalah salah satu tugasnya gitu ya. Tapi kalau untuk secara andil untuk main heroine dan juga untuk MC-nya gitu ya, itu mah udah sangat mantap ya teman ya. Jadi kenapa bukan Neon Kurama? Nah, Neon Kurama itu sendiri itu sebenarnya support juga sih, cuman pas dia jadi player itu sebenarnya agak berubah loh ya karakternya ya. Jadi pas udah kayak gitu mah dia malah lebih ke wishnya
ya kan ya, melihat bagaimana wishnya tuh mau diwujudkan gitu ya, mau diselesaikan gitu. Malahan dia nggak ada bantu MC-nya gitu ya, maksudnya ada kan ya momen dia tuh kayak apa, bantu Ace lah untuk atasi ini itu gitu ya, kayak ngelarin puzzle-puzzlenya juga gitu ya. Tapi kalau misalkan ada satu misi yang memang diharuskan dia tuh jadi apa ya, suatu disaster kan ya, kan ada kan ya di episode 2122 gitu ya, dia itu ditugaskan untuk mencari disaster. Nah dari situ aja itulah momen kalau misalkan si Nyokurama ini tuh sudah memenuhi ya temennya untuk dia menjalankan misinya gitu ya, bukan berarti dia tidak pantas ya kan dari film rider ya, tapi itu sebenarnya cocok nggak gitu ya, cocok nggak jadi female rider atau nggak cocok nggak jadi support cara aja gitu ya. Karena ya kalau misalkan untuk heroine dengan support cara ini mah udah cocok banget ya jadi support cara gitu ya, karena bagaimanapun juga kan ya dia adalah game navigator dan juga bisa dibilang menjadi dewi pencipta ya, calon-calon dijadikan patung ya teman sama dewi pencipta itu ya teman ya. Jadi dilihat dari bagaimana tugasnya, andilnya, dan bagaimana untuk semua yang udah dilakuin itu ya sudah pasti sangatlah positif ya temennya untuk perkembangan si MC kita ya teman, si Ukyo Ace. Jadi itu pun juga udah pasti sangat dilihat gitu ya, bagaimana karakternya, relasinya, dan bagaimana untuk semua udah dilakuin sama si Sumuri ini kan udah pasti sangat worth it gitu ya, udah pasti sangat membantu banget gitu untuk perkembangan si MC kita ya. Jadi pastinya akan sangat bagus ya teman kalau misalkan untuk si Sumuri ini tuh dijadikan support cara aja gitu ya, nggak perlu jadi rider ya, karena kalau jadi rider pun ya itu malahan tidak masuk akal ya teman, karena kan dia adalah navigator gitu ya, malah masa navigator ikut jadi Kamen Rider gitu ya, kan jadinya curang kan ya. Jadi itu kan juga adalah ya apa ya, seri buatannya Yuya Takahashi juga gitu ya, yang emang ya Yuya Takahashi juga menerapkan konsep Battle Royale ini tuh di Kamen Rider Kids ya teman ya. Itu sebenarnya juga adalah salah satu momen ya kan, atau salah satu apa ya, membuat kalau misalkan semua orang tuh jadi Kamen Rider, iya gitu ya, memang semua orang itu jadi Kamen Rider, kayak Neo Kurama, Sara Sakurai gitu ya, itu semuanya memang dari Kamen Rider, Saika Naha juga gitu ya. Tapi kalau Sumuri itu sangat tidak pas menjadi Kamen Rider ya teman, karena bagaimanapun juga Sumuri itu emang udah cocok banget untuk mendampingi Ace, memberikan privilege, dan juga bagaimana untuk dampingnya tuh sangat pas juga. Bahkan pada saat di arc yang terakhir itu ya teman ya, di episode 39 itu pun juga masih bareng kok ya sama si Ukyo Ace ya teman ya. Jadi ini tuh udah pasti sangat cocok banget untuk menjadi support cara ya teman, atau support karakter yang sangat membantu untuk si MC kita ya teman dalam perkembangan karakternya nanti ya. Dan ini betul-betul luar biasa ya untuk Ukyo Ace dapat sekretaris atau navigator secantik ini ya, bayangkan coy. Oke teman, berikutnya di sini kita punya Rine Kudo ya teman, sebagai main heroine utama kita yang juga menjadi Kamen Rider Machedo di Kamen Rider Gadget ya teman ya. Nah kalau ditanya, ini juga salah satu potensi juga ya teman untuk menjadi super karakter yang sangat berarti ya kan untuk MC-nya. Dan kalau misalkan ditanya juga, ini dia tuh kan jadi Kamen Rider nih gitu ya, dia tuh emang cocoknya tuh menjadi support karakter aja atau menjadi apa ya, sosok pertarung ya temannya untuk melindungi atau mewujudkan impiannya ya temannya. Jadi ini juga ya kurang lebih sama seperti Sakura tadi ya temannya, cuman ini tuh lebih better daripada Sakura nggak sih ya kan, karena ya ini kan kita tahu lah ya temannya untuk karakternya tuh memang polos ya, dan juga sedikit cuek ke Hotaronya, tapi dalam hatinya kan ia kan juga masih sangat peduli kan ya kepada si Hotaro juga untuk membantu dia, dan juga mengajarkan tentang si alkimia itu ya temannya. Dan ini juga kan ya yang memperkenalkan untuk Alchemist Union gitu ya, salah satu organisasi yang bisa dibilang masih mediocre ya teman, karena juga petingginya juga itu males-malesan ya temannya. Jadi ini juga ya masih better lah gitu daripada si Weekend itu ya temannya, karena ini juga adalah ya masih pas gitu ya dengan tema sekolah gitu ya, yang tema itu pelajarannya kimia gitu ya, yang juga sangat berarti gitu bagi perkembangan si Hotaro ini. Kalau ini Kudo ini juga dapat privilege yang bisa diakses juga ya, ini kan juga menjadi murid teladan gitu ya, karena udah pasti dapat akses juga dan dapat kekuatan dari si cincin alkemis ini ya teman-teman ya. Jadi menjadi support bisa juga gitu ya, menjadi Kamen Rider itu juga nggak masalah gitu ya, karena dia juga dapat spotlightnya juga sebenarnya masih bagus ya teman. Cuman yang
kuringnya atau mungkin jeleknya ya teman, itu dia dipasangkan dengan Atropos ya. Sebenarnya konflik dari si Rine Kudonya itu adalah sama bapaknya ya teman ya, dan juga ya relasinya itu harusnya sama Hotaru aja gitu ya, gak perlu sama si Atropos, karena itu yang bikin jelek ya teman ya. Tapi setidaknya itu masih better ya teman ya. Kenapa? Karena ya kalau sama Atropos itu ibaratnya juga apa ya, bagian dari rencana dari Atopus juga kan ya, kayak apa, si bocil ketemu sama anak remaja gitu ya ibaratnya ya. Tapi ya sama aja gitu ya, untuk ceritanya mungkin ya jelek banget gitu ya, karena itu relasinya dirinya kurang, mungkin actingnya juga masih terasa kaku ya temen ya. Tapi makin kelamaan pun juga masih oke lah ya temen ya. Dan kalau dari support pun juga ini bagus banget ya temen ya, karena Rine Kudo pun juga dia kan dari satu-satunya secondary rider yang cewek ya temen ya, untuk jajaran di era Reiwa ini ya, satu-satunya ya temen ya untuk sejauh ini, dan memang salah satu yang diimpikan juga gitu ya. Jadi kalau dilihat juga dari segi karakternya memang udah pasti cocok banget dari support karakter ya temen ya. Cuma kalau dari Kamen Rider Machado sendiri itu untung aja ya teman, dapat spotlightnya pun juga ya setidaknya masih merata lah, masih adil gitu ya, tidak terlalu kurang dan tidak kelebihan juga gitu ya, karena Rine Kudo ini kan memang udah pasti cocoknya juga dari seperti pejuang alkimis aja gitu ya, menjadi support alkimis juga sebenarnya kayak gini juga kayak ya temen ya, karena untuk tema alkimis sendiri kan emang sudah sepatutnya ya teman menghadirkan heroin yang bisa juga menggunakan kekuatan alkimis ya teman, karena ya kalau nggak ada kekuatan itu mah ya jadinya kurang banget ya temen ya. Jadi Rine Kudo mah udah pasti cocok banget jadi support karakter yang sangat membantu untuk si MC kita ya temen ya, apalagi bagaimana untuk tindakannya, aksinya, dan bagaimana untuk semua yang udah dilakuin juga kepada si MC kita ya temen ya. Jadi udah pasti sangatlah worth it ya. Visualnya juga makin cakep loh ya teman, sampai untuk saat ini ya temen ya, karena di Fish Next juga terakhir kali kan itu dia mau ini ya temen ya, confess ke Hotaru ya kan, atau mau kakak perasaan ya kan, kayak perasaan cinta lah gitu ya, tapi karena dibikin ngegantung ya, jadi mana kayak aduh gitu ya. Tapi kalau udah dikasih project yang ke remix yang kedua itu kan, yang si Machado itu malah jadi better lah temen ya, karena itu juga kan menjadi seperti perubahan sikap ya teman, atau perubahan untuk lebih dewasa lagi gitu ya, karena kan dia juga udah berkuliah ya kan di Universitas New York gitu ya, dan juga kan dia ketemu sama Sensei Sumiko Ozawa ya teman ya. Jadi itu kan pastinya udah dapat pengalaman lah teman ya, bahkan juga ini kan udah pasti sangat bagus banget gitu ya. Jadi ya Rine Kudo ini udah cocok banget jadi support karakter yang sangat membantu ya teman, mantap nih. Nah, ini pastinya kalian nggak perlu tanya lagi lah temennya, sebagai support karakter terbaik sejauh ini, ya Sachika Amane lah jawabannya ya temennya, karena dia juga adalah salah satu heroin yang tidak perlu punya kekuatan seperti Kamen Rider atau apapun itu ya temennya, dia cuma punya kasih sayang ya, dan juga bagaimana perhatiannya kepada si tiga karakter utama kita di Gabu ya temennya, si Shoma, Hanto, dan juga Lakia ya temennya. Itu aja udah sangat perfect ya sebagai heroin waifu ya, itu udah pasti sebagai One-chan yang sangat berjasa ya temennya, sebagai seorang bos dari Happy Pare ya temennya, yang menjalankan bisnis permen, bisnis serba bisanya itu ya temennya, dan juga melayani karyawan-karyawannya dengan baik, dan juga customernya dengan baik gitu ya. Itu udah pasti dia pengennya tuh adalah kebahagiaan ya temennya, dan walaupun juga dia tuh kayak nggak bisa ngebuat orang tuh bahagia gitu ya, dan juga memang usahanya tuh memang sangat berarti gitu ya, walaupun juga emang susah, tapi dia tetap berusaha ya teman untuk membuat orang itu setidaknya merasakan kebahagiaan yang sangat berarti gitu ya. Sebagai Sachika mah itu dia apa ya, tugasnya tuh sangat mulia sekali gitu ya, apalagi konflik dari Shoma yang tentang keluarganya yang sangat rumit ya teman, keluarga Shoma itu ya temennya, yang kalau udah ada keributan mah itu udah pasti panjang kali lebar gitu ya untuk masalahnya ya. Terus juga kalau untuk Hanto tuh ya kan, rekannya atau bestie atau hantinya ya kan ya, itu kalau udah ada masalah sama ini mental ya, itu kesian ya si Hanto ya di awal-awal ya, itu udah pasti developmentnya udah terasa banget gitu ya, sebagai orang yang udah terasa dewasa sekali gitu ya. Jadi itu kan juga pasti
Sachika membantu juga kan untuk melihat bagaimana developmentnya dari si hantu ini kan ya, yang awalnya tuh udah betul-betul putus asa kan ya, karena dikasih tahu bagaimana rencana busuk dari si Kenzo Suga itu ya teman-teman ya. Jadi udah pasti sangatlah wah ironis sekali gitu ya kalau ngelihat hantu di pertengahan cerita ya teman-teman ya. Terus juga untuk laki ya kan ya, itu juga adalah si Granut ya teman ya, full Granut yang juga dapat kekuatan Kamen Rider ya teman ya. Dan juga di sini dia juga sempat berteman baik ya teman sama si laki ya gitu ya. Itu udah pasti development juga kan ya, karena melihat laki ya juga yang tertarik dengan dunia manusia dan dengan makanan-makanan yang sangat manis itu ya teman. Jadi si Sachika juga emang ya tidak masalah gitu ya kalau misalkan si laki ini juga hidup bersama mereka gitu ya, karena ya dia juga yakin gitu kalau misalkan untuk Sachika ya kan bersama Shoma hantu laki ini pun juga kan ya satu misi mereka ya untuk melindungi dan juga membuat orang lain tuh bahagia gitu ya. Jadi itulah yang kita lihat dari Sachika ini tuh, dia tetap berusaha ya teman ya untuk membuat orang lain tuh bahagia, mau melayani siapapun, mau dia hadapi masalahnya apapun itu ya kan ya. Sachika ini pun juga tetap melayani itu dengan tenang, happy gitu ya, dan pastinya tidak emosian gitu ya, karena dia mah juga kalau misalkan pas lagi marah pun juga ya marah ngambek aja ya temen ya, pas sama hantu tuh ya di episode 20-an ya kan ya, pasti kira Shoma yang palsu itu juga kayak nyerang orang gitu ya. Jadi ya itu kan pasti ya adalah ya kan momennya tuh dia agak ngambek dulu sama si hantu gitu ya. Jadi itu udah pasti kan adalah momen yang sangat wajar gitu ya, dan pastinya kita lihat untuk relasi sama mereka bertiga ini gitu ya. Ini geng dari Gulf ini tuh salah satu geng terbaik lah temen ya, bahkan Happy Party itu juga jauh di atas Weekend. Udah pasti jauh banget ya temen ya, karena ini juga adalah salah satu konsepnya udah pas ya kan ya, yang mana udah pas gitu. Nah bagaimana relasi antar karakternya pun udah pasti sangat mantap jiwa ya temen ya. Sachika mah udah pasti the best ya, the best support karakter sejauh ini ya temen ya, karena dia tuh tidak perlu jadi Kamen Rider, tidak perlu punya kekuatan lebih gitu ya. Dia punya cinta, dia punya kebahagiaan, dia punya bagaimana privilege, dan dia juga punya bagaimana bentuk apapun itulah temennya untuk membahagiakan orang lain gitu ya. Jadi dia juga punya semua itu ya temennya. Salut banget nih buat karakter dari si Sachika Amane ini ya. Chinko Komura udah pasti sangat luar biasa ya teman, penggarap karakter dari Sachika ini tuh seniat ini ya temennya, sampai bisa jadi ya favorit ya temennya untuk semua orang gitu ya, karena udah pasti membuat heroin yang sangat suportif seperti ini jarang sekali ya temennya. Kita lihat heroinnya tuh kadang-kadang jadi Kamen Rider gitu ya, atau memang dia tuh punya kekuatan yang untuk ini orang gitu ya. Ini nggak perlu jadi Kamen Rider pun juga dia udah kuat loh ya temennya. Bahkan kemarin aja sempat berhadapan tuh sama bosnya si Shoma kan ya, si Langko Stomach gitu ya. Itu udah hadapan sama Big Boss gitu ya. Bayangkan sekuat itu ya temennya, gila. Apalagi momen emosional dari Sachika ini juga ya terasa lah ya teman, pas juga dia lihatin wujud laki ya yang keren itu ya kayaknya. Jadi itu juga sempat dilema gitu ya, tapi ya tetap ya berusaha untuk tenang gitu ya, karena juga yang ia hadapi saat ini pun juga memang sangat sulit gitu ya untuk dilepaskan gitu. Jadi ya inilah salah satu yang terbaik ya teman untuk support cara tahun ini. Dan yang terakhir nih teman, di sini ada Nemu ya teman ya. Jadi dia adalah seorang idol dan juga entusias dari sosial media itu ya teman ya. Jadi ibaratnya dia tuh bisa muncul di mana saja gitu ya. Popularitasnya tuh yang ada di spanduk lah, di billboard lah, atau di televisi yang gede gitu ya. Dia muncul dimanapun gitu ya, karena dia kan idol yang bisa muncul di dunia mimpi dan juga di dunia nyata gitu ya. Jadi ini juga bisa dibilang ya salah satu gebrakan baru lah kan dari Toei juga, karena ya selain ini juga serial keempat untuk buatan Yuya Takahashi ya teman ya. Jadi juga bisa dibilang ya menjadi bentuk support juga gitu ya untuk si karakter utama kita ya teman ya. Karena kalau misalkan dijadikan rider pun ya kita juga lihat eksekusinya apa ya, belum kebayang juga sih ya teman ya. Karena kalau misalkan emang mau dijadikan kayak dia tuh jadi idol yang sering nangkir kesana kemari, itu sebenarnya ya nggak apa-apa ya teman, karena kan juga dia kan adalah idol
ya teman ya. Kalau misalkan mau jadi Kamen Rider pun juga ya kayak si itulah kan ya, si Nazca tuh ya, itu kan juga dia kan pernah jadi Kamen Rider kan ya di Kamen Rider Kids ya kan, si Lopo ya teman ya. Jadi kalau dari Kamen Rider pun juga nggak masalah ya teman ya. Kalau si Nemo ini itu saya rasa nggak cocok ya teman ya, karena dia kan adalah idol yang bisa memberikan kebahagiaan juga gitu ya, dan juga bisa masuk ke dalam dunia mimpi seseorang gitu. Jadi pas sudah masuk ke dunia mimpi pun juga kan dia kayak berganti pakaian gitu ya. Jadi kesannya di dunia mimpi ini ya kan ya dia jadi polisi, mimpi yang B dia jadi kayak karyawan, mimpi yang C jadi dokter ya kan, contohnya kayak gitulah teman ya. Karena itu kan seperti bentuk ungkapan dan juga visualisasi mimpi yang akan dihadirkan di series ini ya teman. Jadi ini kan ya bakalan cocoknya tuh jadi seperti ini aja gitu ya. Karena kalau dari rider pun juga saya nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa juga sih ya teman, karena kalau Nemo ini tuh udah cocok banget jadi kayak pendamping untuk si Baku Yorozu ini aja kan ya, sama kayak adiknya tuh ya si Minami Yorozu ya teman ya. Itu kalau misalkan jadi rider pun ya itu sebenarnya kalau Yuya berkehendak sih ya itu nggak apa-apa sih ya, karena kalau lihat dari Minami Yorozu ini pun juga kan ini udah pasti sangat mendukung juga kan ya untuk kakaknya yang mungkin kayak suka nganggur lah kan ya, karena ya MC kali ini kan juga kan nganggur ya teman, atau jobless ya kan ya, sama kayak Sorato sama Hoeru ya teman ya. Jadi ini kan menjadi salah satu bentuk gebrakan baru ya teman, karena ini adalah series pertama Yuya Takahashi yang tayang secara global ya teman ya. Jadi ini harus dimatangkan betul-betul nih ya Yuya Takahashi ya. Ini beda loh dengan series yang kamu garap di era Rewa atau era Heisei gitu ya, karena ini akan tayang secara global ya. Jadi ini juga akan menjadi tantangan tersendiri untuk Yuya Takahashi, yaitu menggarap si hero ini tuh apakah mau jadi super karakter atau menjadi Kamen Rider yang seperti biasa yang ia buat sejauh ini gitu ya. Oke teman, di pembahas kita untuk episode kali ini teman, jadi 3 di antara heroin ini tuh ya menjadi Kamen Rider ya teman. Si Izu itu last choice ya teman, atau pilihan terakhir. Kalau Sakura itu karena ada pengaruh dari penulis ya teman ya, dan juga si Rin Kudo udah pasti adalah bagian dari organisasi ya teman, walaupun juga ya karakternya juga kadang dibikin nanggung atau bikin kesel juga kayaknya, atau developmentnya tuh mungkin kayak salah orang gitu ya, atau salah relasi aja gitu ya, malah samanya Atropus gitu ya. Sementara untuk 4 lainnya kan kayak Sumuri, Sachika, Meisudo, dan juga Nemo itu pasti adalah support karakter yang sangat membantu ya teman ya. Jadi pastinya juga kalau ditanya ya kalian sukanya gimana gitu ya, apakah heroin yang saya sebutkan ini tuh cocok dari support karakter aja atau dia tuh dari Kamen Rider yang seperti biasa gitu ya. Soalnya ini kan juga pastinya banyak yang berharap ya kan ada film Rider terbaru nih di era Zetsu gitu ya, karena kan digabung nggak ada gitu ya film Rider. Jadi kita tunggu aja ya teman ya, akankah akan muncul nih film Rider di Setsu, dan siapa gitu ya akan menjadi film Rider ya kan. Silahkan kalian komen di bawah aja ya teman. Oke teman, bahas kita untuk kali ini, dan juga sampai jumpa di next video. Oke.